Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya ingin membedah sedikit wedaran tentang Satrio Piningit yang selalu dijaga oleh para goib di sekitarnya di setiap langkah, atau sedang beliau istirahat pun selalu dikelilingi oleh para goib yang tidak mungkin kita tembus dengan mata telanjang kita. Karena apa? Karena Satrio Piningit ini merupakan manusia pilihan dari roh-roh pilihannya Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena magnet daripada Satrio Piningit ini sangat luar biasa. Namanya getaran elektromagnet daripada metafisik, daripada aura dirinya sangat luar biasa, yang mampu menggetarkan namanya dunia ini. Kenapa bisa begitu? Ya karena umat pilihan, karena manusia pilihan tersebut, ya kan? Sehingga bahwa Satrio Piningit ini bisa menembus namanya ruang, dimensi, dan waktu. Dalam sekejap beliau ingin kemana saja itu dengan namanya sekejap, sekedepan mata, istilahnya sekedip mata itu udah langsung nyampe kemana aja, karena sudah bisa menembus namanya ruang, dimensi, ruang, dan waktu. Nah inilah ya kenapa bisa begitu, ya karena itu tadi jawabannya bolak-balik tetap aja, karena beliau adalah manusia pilihan, karena dari roh-roh pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau selalu dijaga ketat oleh namanya para goib yang ada di sekitarnya, di sekelilingnya, berlapis-lapis seperti barikade kehidupan kita. Contoh kecil, seorang presiden saja, jangankan seorang presiden, seorang bupati saja, ketika mengunjungi sesuatu tempat, itu kan betul-betul ada ringnya kan, ya kan? Ring-ringnya itu di situ untuk namanya menjaganya. Presiden juga, apalagi Satrio Piningit, manusia pilihan daripada roh-roh pilihannya Allah Sang Pencipta alam semesta ini, Allah Azza wa Jalla, sudah jelas dan sudah pasti gitu, bahwa beliau selalu kemanapun pergi, baik dalam keadaan namanya dia jaga atau dalam keadaan tidur, beliau selalu dijaga oleh para goib. Dari mulai namanya raja-raja jin sampai namanya para malaikat-malaikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selalu menjaganya. Kenapa demikian? Bolak-balik jawabannya karena beliau itu manusia pilihan, kekasih daripada Sang Pencipta alam semesta ini, gitu loh. Walaupun namanya manusia pilihan ini, ya kan, dari roh-roh pilihannya Sang Pencipta alam semesta ini itu bertingkat-tingkat, gitu loh. Mungkin saja Anda juga sebetulnya adalah manusia pilihan, hanya tidak tahu. Kita tidak akan pernah tahu siapa manusia pilihan tersebut, hanya yang pernah ada, kan semacam itu. Nah untuk sekarang kita kan hanya menjalankan daripada keteladanan, sepak terjang, serta contoh-contohnya atau tausiah-tausiahnya yang mesti kita lakukan dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yang menyampaikan tentang firman-firman daripada Sang Pencipta alam semesta ini untuk kehidupan kita, agar menuju kepada kehidupan yang hakiki, kehidupan yang betul-betul berbakti kepada Sang Pencipta alam semesta ini, untuk bisa kita mengikutinya. Nah untuk itu bahwa Satrio Piningit ini sangat luar biasa dalam kehidupan sehari-harinya, tanpa orang ketahui. Itu yang luar biasa itu termasuk itu, kita nggak tahu gitu loh, beliau itu seperti apa gitu loh, dan siapakah dia. Namun itu tadi, getaran-getaran metafisik itu, aura-aura itu bisa diketahui oleh manusia-manusia yang namanya sudah bersih, namanya secara spiritual, hatinya, ruhnya itu sangat bersih. Beliau akan bisa merasakan bahwa ada getaran-getaran daripada Satrio Piningit itu di sekitar kita, ya kan? Namun tidak bisa untuk menjelaskan
dan tidak bisa menuduh istilahnya bahwa itu adalah Satrio Piningit, itu tidak akan bisa. Nah, inilah hebatnya tentang Satrio Piningit inilah. Namun kelak Satrio Piningit selanjutnya itu akan turun betul ke muka bumi ini ketika kita mempercayainya, dan manusia-manusia itu adalah manusia yang betul-betul berbakti kepada Sang Pencipta alam semesta akan percaya. Bolehkah tidak percaya? Boleh-boleh saja. Cuman resiko kan tanggung sendiri. Kan semacam itu. Hidup di dunia ini kan Sang Pencipta sudah namanya mempersilahkan. Silahkan kamu untuk menumpuk kekayaan, harta, mungkin menjadi seseorang yang punya tahta, singgasana, istana, monggo silahkan. Tapi semua ada kompensasinya. Kan semacam itu. Namun kalau kita melihat daripada Satrio Piningit ini, beliau kan tidak menginginkan itu, walaupun dikasih dari Sang Pencipta. Kurang apa beliau? Karena beliau adalah manusia kekasih daripada Sang Pencipta alam semesta ini. Apa sih ya yang nggak dikasih kalau beliau mau? Kan semacam itu. Tapi beliau menghindarinya, menghindari daripada namanya ubud dunya. Nah ini, ubud dunya ini sangat luar biasa, mengerikan. Boleh kita kaya, oh boleh. Ketika kita menjadi manusia awam seperti kita inilah boleh. Tapi dengan cara yang baik dan untuk disalurkan kepada kebaikan pula, untuk menolong sesama. Kita adalah sebagai namanya tangan-tangan Sang Pencipta, perwakilan di muka bumi ini, boleh. Dan itu harus, itu semacam itu, ya kan? Tapi kalau toh tidak, ya berbuatlah. Kan ada dalam suatu namanya, kalau di sini itu namanya puji-pujian ya, sebelum kita namanya melakukan sholat, biasanya maghrib itu kan. Jadi sugih bondo, perjuangan go bondo nih. Jadi orang yang kaya itu berjuanglah dengan kekayaannya untuk mencapai makrifat tertinggi, hakikat tertinggi dari kehidupannya. Jadi orang yang berilmu, amalkanlah ilmunya. Sugih ilmu, perjuangan kanggo ilmune, kuat rosa, perjuangan go tenagane. Jadi orang yang kuat gitu, dikdaya, ya berjuanglah dengan tenaganya untuk beramal soleh kepada orang-orang yang lemah. Dan orang yang berilmu juga berikan cahaya kepada mereka yang kegelapan di dalam kehidupannya. Nah inilah adalah contoh-contoh dan sepak terjang daripada Satrio Piningit. Serta balik lagi bahwa para goib itu sangat-sangat ketat untuk menjaganya. Makanya jangan sekali-kali namanya ibaratnya apa yang meremehkan, mencaci maki para Satrio Piningit ini. Akan ada imbas dari apa yang kita terima. Nah inilah kompensasi dari apa? Ketika kita berbuat baik, ya juga ada kompensasinya. Kita akan diarahkan mendapatkan namanya nur ilahi tersebut daripada apa yang beliau ajarkan. Karena beliau adalah ibaratnya wakil Tuhan, wakil pencipta sang semesta di muka bumi ini, yakni Satrio Piningit. Makanya sangat ketat sekali. Beliau itu dijaga oleh para goib, baik dari kaum jin dan para leluhurnya, ya kan, daripada ruh-ruh leluhurnya, juga dari para malaikat ini betul-betul menjaganya. Makanya tidak bisa kita menembus kecuali ditembus dengan namanya tentang kemakrifatan sofistik. Pasti dalam keadaan kita bersih, kita bisa menembus namanya alam tersebut, dimensi tersebut, sehingga kita bisa satu frekuensi dengan namanya Satrio Piningit ini, karena sangat ketat sekali para goib menjaganya. Ya, jadilah kita manusia yang berusaha untuk membersihkan diri dari suatu namanya kegelapan, dari suatu kezaliman. Kita menuju ke sana untuk bisa menembus dimensi ruang dan waktu hingga satu frekuensi dengan namanya Satrio Piningit. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.